anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran BPI hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama. Kalian bisa mendengar suara saya? Nah, mari bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak, kelas 3A yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh kebodohan, zaman yang gelap gulita menuju zaman sekarang ini, zaman Islamiyah yang terang benderang. Sholawat serta salam juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gimana ya, zaman yang belum tahu Islam menuju zaman sekarang ini hingga kita alhamdulillah menjadi umatnya, dan kelak semoga di akhirat kita dianggap umatnya hingga kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustadz mau tanya sama kalian. Tadi ada semua sudah sholat subuh ya? Sudah sholat subuh semuanya? Sholat duhanya iya apa enggak? Nah, hari ini kita akan belajar bacaan sholat. Ada yang sudah, semuanya pasti sudah hafal ya bacaan sholat kalian? Sudah hafal ya? Nah, alhamdulillah sudah lancar ya bacaan sholat kalian. Nah, sebelum kita nanti belajar ke bacaan sholat, Ustadz mau sedikit memberi materi. Jadi anak-anak pasti kalian sudah pernah atau sering mendengar kalau sholat itu tiang agama. Sudah pernah mendengar ya? Nah, sholat adalah tiang agama. Jadi misalkan suatu bangunan, maka sholat itu adalah tiangnya. Jadi ketika tiang itu rapuh atau tiang itu tidak kuat, maka bangunan itu akan roboh. Sama seperti agama kita, ketika kita sholatnya tidak sungguh-sungguh, sholatnya tidak baik, maka agama kita atau bahkan diri kita bisa runtuh. Ustadz memberikan ibarat lagi, kalau tubuh manusia itu sholat seperti kepala kita. Misalnya seperti ini. Jadi ketika manusia terjatuh atau kecelakaan, misalnya kakinya patah, dia masih hidup apa enggak? Nah, dia masih hidup apa enggak anak-anak? Ada yang tahu? Nah, misalkan dia kecelakaan, dia pasti masih hidup kalau kakinya yang patah cuma kakinya. Bagaimana kalau misalnya lagi ada yang kecelakaan? Nah, itu yang patah tangannya. Apakah dia masih hidup atau meninggal? Ya, masih hidup lah. Nah, masih hidup. Tapi coba kalau kita mengganti, bagaimana kalau kita kecelakaan atau kecelakaan yang jatuh itu kepalanya pecah, itu masih hidup atau meninggal? Mati, meninggal. Nah,
pasti ya banyak meninggal. Nah, maka seperti itu anak-anak. Sholat kita itu kalau kita ibaratkan tubuh kita, nah dia itu adalah kepala kita. Dia sangat penting dan sangat vital. Makanya kelak di akhirat ketika hisab atau hari penghitungan amal kita, maka yang dihisab pertama atau yang dihitung pertama kali itu adalah sholat kita. Misalnya bagaimana sholat kita itu, apakah khusyuk, apakah baik atau tidak, apakah terburu-buru atau tidak. Nah, siapa di sini yang sholatnya terburu-buru biar cepat selesai? Ayo, ada apa enggak yang sholatnya Tidak, terburu-buru? Nah, sholatnya harus eh, pelan-pelan dinikmati, khusyuk. Nah, karena sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Nah, di sana kita bisa mengirimkan doa-doa, berharap kebaikan dari Allah, meminta kebaikan, berharap kelak apa yang kita lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Maka eh, bisa tekankan lagi, kalian mungkin boleh sibuk apapun, melakukan aktivitas apapun, boleh belajar sampai pandai, boleh bermain, boleh membantu orang tua banyak. Tetapi ketika datang waktu sholat, misalnya ada azan, kalian harus segera bergegas, meninggalkan segala aktivitas kalian. Ustadz beri contoh ketika mungkin kalian bantu orang tua mengepel. Mengepelnya belum selesai, tapi ada azan. Nah, kalian harus sholat berjamaah kalau bisa. Izin ke mamanya atau izin ke papanya. Bunda, aku ngepelnya belum selesai, aku tinggal dulu mau sholat. Nah, harus itu. Kita boleh melakukan aktivitas apapun, tapi ketika ada sholat, maka kita harus langsung meninggalkannya, harus sholat. Karena begitu pentingnya tadi ya, Ustadz sudah mengibaratkan sholat itu kalau tubuh kita ini adalah kepala kita, jadi nggak boleh sampai terlupa, nggak boleh tertinggal. Jadi kalau bisa kita sholatnya berjamaah. Tadi sholat subuh semua loh ya, sholat subuh semua kan? iya, iya, Ustaz. Alhamdulillah. Sholat duhanya? Warga gua enggak. Nggak apa-apa, besok-besok boleh sholat duha. Jadi seperti ini anak-anak. Kalau misalnya tilawah atau kita mengaji, mungkin karena mungkin tubuh kita capek, bisa kita aduh istirahat sebentar, nanti ngajinya nanti, itu boleh. Tapi kalau sholat, wah bisa dosa ketika kita menyepelekan sholat. Aduh aku kan nanti bisa jam 2 mau sholat duhur, itu nggak boleh kita sama sekali menyepelekan sholat. Mau sholat asar, masih diajak teman-teman main bola, nanti kan jam 4 bisa, nanti kan setengah 5 bisa. Nggak boleh ya. Bagaimanapun alasannya, kita tetap nggak boleh menyepelekan sholat. Nah anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar bacaan sholat. Ada 3 saja. Nah, ada 3 bacaan yang nanti kita pelajari dan silakan nanti dihafalkan. Nanti setelah ini mungkin besok atau lusa Ustadz fikol kalian 4 anak kalian bisa setoran bacaan yang sudah dihafalkan. Nah nanti bacaannya Ustadz share screen, kita belajar bersama-sama, kita baca bersama-sama. Nah nanti setelah BPI kita selesai, Ustadz kirim bacaan sholatnya di grup BPI. Silakan nanti yang sudah hafal, alhamdulillah, pasti nanti saat setoran ke Ustadz mudah. Nah nanti yang belum hafal silakan dihafalkan. Nah nanti setoran ke Ustadz, harapannya kalian sudah bisa ya, sudah gimana ya, sudah lancar. Ada yang bacaan sholatnya masih lupa atau belum hafal, atau sudah hafal semua? Saya sih apal Ustaz, tapi kalau mesti nggak sholat itu mesti agak lupa dikit mesti. Makanya sholat itu nggak boleh terputus, harus tetap dilaksanakan. Nah di sini Ustadz mau share screen bacaan sholat. Nanti kita hanya pintunya tertutup. Nah nanti kita hanya belajar 3 bacaan saja. Nah Ustadz share screen dulu ya. Sebentar. Nah ini bisa kalian lihat? Ini tidak. Belum terlihat ya? Videonya dimatiin Ustaz. Oh sebentar. Ustadz share screennya salah. Sebentar ya.
Nah, sekarang sudah terlihat ya. Iya. Nah, besok yang harus kalian hafalkan cuma ini. Yang pertama ada takbiratul ihram. Kemudian yang kedua doa iftitah. Nah, ini. Kemudian setelah doa iftitah ada surah Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah nanti bacaan rukuk ini. Jadi cuma 3. Cuma 4. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian doa iftitah ini. Nah, kemudian surah Al-Fatihah. Nah, setelah surah Al-Fatihah nanti ada bacaan rukuk ini. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, cuma sampai itu, nggak sampai bawah ya, nggak sampai itidal. Jadi cuma sampai ini. Nanti yang sudah hafal alhamdulillah nanti pasti setorannya ke Ustadz pasti mudah. Yang belum hafal silakan dihafalkan, nggak banyak. Nah, bisa kita mulai bersama-sama anak-anak membaca ini? Bisa ya? Nah, mari kita mulai dari takbiratul ihram bersama-sama. Abata, Allahu Akbar. Nah, selanjutnya ini terlihat jelas ya? Bisa terlihat ya? Doa iftitah. Nah, Ustadz mau mendengar suara kalian membaca doa iftitah yang kencang, yang keras, biar nanti Ustadz bisa menilai. Nah, bisa kita mulai ya? Doa iftitah. Nah, ayo kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Abata. Allahumma ba'id Nah, setelah itu bacaan rukuknya bersama-sama. Abata. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, mudah kan? Cuma 3 itu. Nah, sama setelah doa iftitah ditambah surah Al-Fatihah. Nah, pasti kalian sudah hafal semua. Jadi besok yang perlu ketika setoran ke Ustadz, nah cuma ini takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah nanti kalian nggak perlu membaca surat pendek karena waktunya terbatas ya. Jadi nanti langsung bacaan rukuk. Nah ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, jadi besok ketika setoran cuma sampai itu ya. Bisa ya kalian menghafalkan? Nah, Insya Allah. Nah, nanti Ya insya Allah. nanti ketika hafalan itu nanti 4 anak. Jadi yang satu nanti Ustadz, nanti setoran 4 anak bareng-bareng. Yang pertama tadi takbiratul ihram, kemudian yang kedua doanya tadi, kemudian yang ketiga surah Al-Fatihah, kemudian bacaan rukuknya. Bisa ya besok belajar dihafalkan? Atau sudah hafal semua? Sudah hafal semua ya? Ustadz yakin anak-anak kelas 3A ini pinter-pinter. Kalau menghafalkan pasti mudah, ya kan? Nah, cuma 3 tadi nggak perlu di share screen ya, nanti PowerPoint-nya Ustadz kirim atau sekalian nanti
voice note-nya, bacaannya Ustadz kirim bagaimana contohnya nanti, silakan dipelajari, dihafalkan. Insya Allah besok nanti setoran 4 anak 4 anak. Nah, siap ya? Besok setoran 4 anak 4 anak. Siap ya? Apa? Besok apa setoran apa Tat? Nah, setoran bacaan tadi yang Ustadz kirim. Oh, Bisa ya? Bentar, saya lihat HP. Besok 88. Jadi setiap hari ada 8 anak, 2 kelompok. Satu kelompok atau satu sesi itu nanti 4 anak. Nanti Ustadz buatkan jadwalnya, nanti kalian siap-siap ya. Sekarang mulai nanti setelah BPI, bacaan yang nanti Ustadz kirim yang sampai rukuk ya, nggak semuanya. Jadi cuma sampai rukuk. Nah, nggak sampai sujudnya. Berarti nanti yang di fit call itu 4 anak langsung. Ya, nanti yang di fit call 4 anak 4 Enggak anak. satu-satu berarti Ustaz. Enggak, nanti biar teman-temannya nanti juga bisa belajar ke teman yang lain. Jadi gimana? Kalau misal ada yang bagus nanti bisa belajar ke teman yang lain. Ada yang kurang nanti bisa tanya teman yang lain. Nah, nanti Ustadz menilainya juga mudah. Mas A misalnya dapat seperti ini, oh bagus, kurangnya di sini. Nanti temannya yang lain. Nah, ya. Ada yang ingin bertanya? Ya. Nah, hari ini kita belajarnya nggak banyak ya, cuma bacaan sholat itu tadi. Nah, kita juga sudah belajar membaca bersama-sama. Nanti silakan kalian nanti bacaannya diperlancar, silakan nanti hafalannya semakin dihafalkan ya. Yang mungkin ada yang di tengah jalan ada yang lupa, silakan nanti dibaca lagi. Insya Allah besok 8 anak. Nanti Ustadz menunjuknya mungkin bisa lewat nomor absen, bisa lewat apa. Intinya kalian semua harus bersiap-siap hafalannya ya, bacaan sholatnya. Enggak semua, cuma sampai rukuk tadi yang Ustadz sudah kirim tadi. Ustadz share screen nanti. Jadi cuma itu doang, bilangnya cuma sampai rukuk doang. Iya, cuma sampai rukuk. Besok setorannya ke Ustadz cuma sampai rukuk, enggak sampai selesai. Nah, seperti itu ya. Bisa ya? Ya, Ustadz. Nanti Ustadz buatkan jadwalnya siapa yang setoran duluan. Nah, siapa selanjutnya. Nah, yang penting kalian silakan menghafalkan. Kan nggak banyak, cuma sampai rukuk. Dan pasti kalian juga sudah banyak yang bisa. Bahkan mungkin Ustadz percaya kalian sudah hafal, banyak yang hafal sampai selesai. Nah, nanti mungkin minggu depan selanjutnya sampai atahiyat akhir. Seperti itu ya. Nah, jadi nggak perlu kalian menghafalkannya, nggak perlu sampai selesai, cuma sampai rukuk. Boleh dihafalkan sampai selesai karena sholat itu penting tadi ya. Kalau kalian ingin menambah lebih itu malah semakin bagus. Memperbaiki bacaan kalian, memperbaiki hafalan kalian, insya Allah itu semua pasti akan menjadi nilai ibadah. Kalau kalian meniatkan segala sesuatunya itu karena Allah. Ya Allah, aku belajar bacaan sholat ini untuk beribadah kepadamu. Semoga bernilai ibadah kepada hamba, semoga menjadi amal baik hamba. Nah, mungkin meskipun nanti kalian gak hafal, meskipun nanti ketika menghafalkan kalian kesulitan, tapi karena kalian sudah meniatkan segala sesuatunya itu karena Allah, sudah meniatkan itu untuk ibadah, insya Allah Allah itu sudah menilaikan kebaikan untuk kalian. Kalian sulit menghafalkan, aduh kok nggak hafal-hafal, tapi sudah diniatkan baik. Nah, insya Allah Allah itu tidak mempersulit umatnya. Jadi pasti kalian diberi kemudahan. Sudah dinilai ibadah, sudah dinilai kebaikan, sudah menjadi amalan kelak kalian di akhirat nanti. Nah, jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti insya Allah ya, insya Allah rekaman layar BPI kita hari ini Ustadz upload di YouTube Ustadz nanti, biar teman-teman kalian yang nggak bergabung bisa gimana? Gimana? Iya.
Mbak Aluna dulu ya. Ya, Mbak Aluna mau tanya gimana? Nah, kok iki duduk iki. Aduh, Mbak Aluna suaranya nggak terdengar ya. Nah, saya kan punya. Us, Iya, tugasnya apa, Us? sebentar satu-satu ya. Mbak Aluna dulu ya, nanti gantian. Mbak Aluna dulu gimana? Aku izin keluar dulu karena aku mau ngaji Us. Oh ya, silakan. Nah, tadi ada yang mau tanya lagi. Tadi siapa? Us, Iya, tugasnya apa? gimana? Tugasnya apa? Tugasnya, tugasnya menghafalkan bacaan sholat sampai rukuk. Nanti Ustadz kirimkan ya apa PowerPoint-nya di Google Classroom. Silakan nanti dipelajari menghafalkan bacaan sholat cuma sampai eh, rukuk. Ya, jelas ya? Ya. Nah, pasti kalian sudah banyak yang hafal bacaan sholat itu. Cuma sampai rukuk, jadi nggak selesai. Minggu ini silakan dihafalkan cuma sampai rukuk. Minggu depan mungkin kita lanjutkan. Nah, seperti itu ya. Ya, Ustaz. Nah, ada yang ditanyakan lagi yang lain? Saya. Ya, satu-satu dulu. Ada pertanyaan. Mas, Benar. Mas siapa tadi? Mas Zafi bertanya. Saya Us. Oh, Mas Jeffrey. Oh iya, silakan. Kapan sekolahnya, Us? Nah, ini tadi sekolah sudah menyiapkan untuk pembelajaran semi online. Jadi kalian masuk tapi juga bisa pakai perangkat komputer sekolah. Sekolah juga sudah membersihkan ruang-ruang kelas yang nanti buat kalian belajar. Ini sudah dibersihkan ya ini. Nah, ini sudah dibersihkan. Insya Allah ya, silakan kalian berdoa kepada Allah semoga pandemi segera berakhir. Insya Allah kita sama-sama berdoa agar gimana semester depan insya Allah semoga kita bisa masuk ke sekolah meskipun nanti mungkin nggak semuanya bisa nanti 15-15 yang masuk. Misalkan hari Senin yang masuk nomor absen 1 sampai 15. Nanti hari Selasa yang masuk nomor absen 16 sampai 30. Nanti hari Rabu nomor balik ke awal lagi nomor 1 sampai 15. Nah, yang penting kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan, harus tetap rajin beribadah, harus tetap rajin berdoa kepada Allah agar gimana pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, berdoa saja. Ini kelas kalian ini sudah dicat semua, kelasnya sudah baru semua, papan tulisnya sudah dibersihkan, kelasnya sudah dibersihkan. Nah, jadi sekolah ini sudah siap-siap untuk pembelajaran yang baru. Ini Ustadz ada di kelas 3A ya, 3B ini. Mau di kelas 3A, kelasnya ada di bawah. Nah ini kelasnya sudah dibersihkan semua ini. Sudah catnya sudah baru semua. Berarti 3B itu di atas ya, Us? Ya, 3B di atas, di dekatnya lab. Kelas kita nanti kalau masuk ada di bawah. Nah, ada di dekatnya Waka. Ini sudah dibersihkan semua. Aku juga punya temen namanya tuh Araida itu tuh apa ya? Aslinya aku tuh baru baru kelas 1. Kan temenku Ara itu kan ya itu kelas 3. Temenku itu kan dia kan 2A toh. Nah, dia kan masuk 3A. Dia juga lewat bawah. Deknya lapangan. Iya, dekat lapangan itu. Nanti kelas kita yang bawah dekat lapangan. Kalian kalau istirahat mau main ke lapangan dekat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena materinya sudah Ustadz sampaikan semua. Nah, nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan nanti ya. Aku punya pertanyaan. Ya. 30 kali 30 matematika 30 kamu lihat kali 30 berapa? Gimana nggak jelas suaranya? Lah itu bukan pertanyaan. Loh, Ada tiket. ini bukan pertanyaan materi hari ini dong. Jelas bukan matematika.
Nanti kalau masuk silakan bermain tebak-tebakan dengan temannya ya. Nah, teman-temannya Ya. silakan bermain tebak-tebakan. Nah, baik anak-anak, sebelum Ustadz akhiri, silakan semuanya di mute dulu. Ustadz mau mengambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini, biar cepat selesai ya. Silakan di mute dulu semuanya. Baik anak-anak, kelas 3A yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran BPI hari ini ya. Pembelajaran BPI hari ini kita mempelajari mengenai pentingnya sholat. Sholat adalah tiang agama tadi. Bagaimana kalau sholat kita nggak sungguh-sungguh, sholat kita nggak baik, maka agama kita akan runtuh. Begitu pula dengan diri kita. Sholat itu Ustadz ibaratkan itu kepala kita. Mungkin ketika Ustadz memberi contoh, ketika ada kecelakaan, jatuh, kakinya patah, dia masih bisa hidup meskipun jalannya sulit. Ketika jatuh, tangannya patah, dia masih bisa hidup meskipun kehidupannya sulit. Tapi ketika dia jatuh, kepalanya yang luka atau kepalanya yang pecah, dia bahkan bisa meninggal atau kehidupannya bisa tidak normal lagi. Nah, sholat itu seperti itu anak-anak. Ketika sholat kita baik, maka diri kita akan menjadi baik, kehidupan kita akan menjadi baik. Nah, begitupun sebaliknya, apabila sholat kita itu nggak baik, maka kehidupan kita nggak akan baik juga. Maka pentingnya menjaga sholat kita. Sholat kelak juga yang akan dihisab pertama atau yang dihitung amalnya pertama kali adalah sholat. Nah, kalian boleh melakukan kesibukan apapun, boleh melakukan apapun itu, tapi ketika ada sholat, kalian harus istirahat, harus mengerjakan sholatnya terlebih dahulu. Nah, tadi kita juga sudah belajar bacaan sholat yang nanti harus kalian hafalkan. Cuma sampai rukuk ya, silakan dihafalkan. Nanti Ustadz kirim di Google Classroom terkait bacaannya, silakan dihafalkan sampai rukuk. Nanti Ustadz buatkan jadwal siapa-siapa saja yang nanti setoran pertama. Insya Allah setorannya akan kita mulai besok ya. Jadi besok siapa yang akan setoran, insya Allah dalam satu hari ada 8 anak yang setoran. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah sampai di sini saja. Sampai di sini tidak perlu banyak-banyak, yang penting kalian tetap semangat untuk belajar meskipun pandemi seperti ini, dan tetap semangat berdoa, membantu orang tua, tetap patuhi orang tua kalian, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa ya, pihak sekolah kita tercinta MIT Bakti Ibu sudah bersiap menyambut kalian masuk lagi ke sekolah. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, tetap berdoa kepada Allah agar pandemi segera berakhir, dan semoga semester depan kita bisa masuk ke sekolah, kita bisa bertemu lagi di sekolah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita akhiri pembelajaran BPI hari ini, tidak perlu lama-lama karena segera nanti kalian silakan menghafalkan bacaan yang Ustadz kirim di Google Classroom. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ustadz akhiri pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi orang tua kalian, tetap jaga amal ibadah kalian, dan jangan lupa berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Seperti itu ya. Nah, Ustadz akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.